Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung. Bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cegah menyebarnya penyakit antraks pada hewan ternak, Pemkab Purwakarta menutup seluruh pasar hewan di wilayahnya mulai hari Senin. Kawanan pencuri baterai menara operator telepon seluler di Bantar Gadung, Kabupaten Sukabumi ditangkap polisi. Harga beras kualitas sedang di Purwakarta naik. Warga beralih mencari beras kualitas rendah yang lebih murah. Informasi pertama, seorang nenek tertimpa longsoran tebing di Sukanegara, Garut. Cuaca buruk dan kondisi longsor yang tebal membuat pencarian korban ditunda. Rekaman video amatir milik warga ini menunjukkan kondisi saat tanah tebing longsor di wilayah Desa Sukanegara, Garut. Akibat tanah longsor, seorang nenek bernama Yaya hilang diduga tertimbun longsor. Kejadian berawal saat korban hendak ke pancuran belakang permukiman warga. Saat itu hujan turun seharian. Warga sempat memperingatkan nenek Yaya untuk tidak mencuci peralatan rumah tangga di pancuran, tetapi korban tetap jalan. Tak lama terdengar suara gemuruh dari bukit. Saat dicek, longsor telah menimbun pancuran yang merupakan kamar mandi umum warga. Warga sudah mencari korban, tetapi hanya kerudung yang ditemukan. Ngobrol dulu di tempat saya, katanya mau kemana, mau ke air, mau gero, mau nyuci wadah, mau marab ikan. Kok kenapa punya WC di rumah, kok kolam, kata saya. Iya, terus gitu, nggak lama itu ngobrol sama saya gitu. Mananya pakai ini kerudung merah. Bajunya itu hitam. Kejadian sekitar jam berapa, Bu? Lohor lah sekitar jam 12-an. Pas adan mana yang kesini. Sampai sekarang, Bu, korban belum ditemukan, Bu? Belum ditemukan. Pak, sampai sekarang korban belum ditemukan ya, Pak ya? Belum ditemukan. Baru ketemu ya barang-barang bukti semacam ya ember yang berisi teng-tengan wadah, perabot rumah yang dicuci. Ya, terus baru ketemu ini dari sebelah sana. Pencarian telah dilakukan oleh tim Basarnas dan BPBD, namun harus dihentikan sementara. Material longsor setebal 1,5 meter menyulitkan pencarian korban. Apalagi cuaca masih mendung dan sudah gelap. Masih nihil, tentunya kita tetap berusaha semaksimal mungkin dengan peralatan dan tim yang cukup maksimal untuk melakukan pencarian. Memang di kondisi lapangan area longsoran kurang lebih 1 km radiusnya dalam 1 km dan ketebalan tanah di rata-rata 1 sampai 1,5 meter. Kendalanya ketebalan tanah longsoran, begitu juga tidak ada saksi kunci betul-betul korban terakhir di posisi tersebut. Pencarian korban dilanjutkan hari Senin dengan bantuan alat berat dari BPBD Kabupaten Garut. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Pasar hewan terbesar se-Jawa Barat di Purwakarta ditutup sementara per Senin kemarin. Penutupan itu mengantisipasi penyebaran penyakit antraks yang merebak di wilayah Gunung Kidul, Yogyakarta. Sepi, tidak ada aktivitas jual beli. Beginilah kondisi Pasar Hewan Ciwareng, Kabupaten Purwakarta. Pasar hewan terbesar se-Jawa Barat ini pun ditutup karena penyakit antraks yang merebak di Yogyakarta. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Yogyakarta sengaja menutup pasar hewan sejak Senin kemarin untuk mencegah penyebaran penyakit antraks. Apalagi ternak yang dijual di Pasar Hewan Purwakarta banyak didatangkan dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelum pasar dibuka hari Senin, maka kita mengantisipasi untuk ditutup sementara. Jadi pasar hari ini sudah ditutup karena memang kita beberapa hari ke belakang sudah mengantisipasi untuk
menghentikan dulu sementara lalu lintas hewan di ternak di Kabupaten Purwakarta. Karena kalau memang hari ini masih dibuka, informasi ternak kemarin itu sudah tiba di kita, ini wah bahaya juga karena memang nggak ketahuan ya, dari Jawa masuk ke sini ada satu aja yang sakit, itu bisa menyebar ke semua ternak yang ada karena memang ini penyakit antrak ini bisa menular juga ke manusia. Selain pasar hewan Ciwareng, penutupan juga berlaku di 3 pasar hewan lainnya, yakni Pasar Hewan Citeko, Pasar Hewan Bojong, dan Pasar Hewan Wanayasa. Belum ditentukan sampai kapan batas waktu penutupan pasar ini akan diberlakukan. Purwakarta termasuk daerah endemis penyakit antraks usai temuan penyakit antraks pada tahun 1999 lalu. Hingga saat ini belum ditemukan kembali ternak yang terindikasi antraks. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Seorang anak-anak asal Gunung Halu, Kabupaten Bandung dinyatakan hilang sejak 6 tahun lalu. Orang tua korban sudah mencari ke sejumlah tempat keramaian tetapi tak membuahkan hasil. Sudah 6 tahun berlalu, suami istri Sandi Kurniawan dan Ida hanya bisa menangisi kehilangan anaknya sejak tahun 2017 lalu. Saat itu, buah hatinya, Nanda Kurnia, tengah bermain di sekitar rumahnya di Desa Sirnajaya, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung. Namun, tiba-tiba Nanda hilang tanpa jejak. Berbagai usaha telah dilakukan keluarga. Mereka menyebar foto anaknya di berbagai lokasi, dari pasar hingga terminal. Bahkan Sandi dan istrinya sempat mendapat kabar anaknya berada di terminal Gunung Halu. Tetapi pencarian di sana tidak membuahkan hasil. Hilangnya itu Nanda dari tahun 2017, saya sedang asik mandi kamar mandi WC, dia nggak tahu kemana, langsung saya susul nggak tahu kemana arahnya, nggak tahu sampai seminggu lebih lah, cari-cari kemana-mana nggak ada Pak. Ya, lebih. Tetangga, teman sempat ada yang lihat kemana Pak? Ada yang lihat ke terminal, dia langsung saya dari sini ke situ terus sampai besok ke Ciroyom ke di sini Gunung Halu ketemu Pak. Tapi sempat ada yang lihat mungkin naik motor, naik kendaraan. Mobil elep Pak, karena kendaraan Pak. Bukan naik motor, naik kendaraan dari Gunung Halu elep biasanya itu elep ke Gunung Halu Ciroyom Pak. Berarti ke arah Bandung Pak ya? Iya, ke arah Bandung ya. Tapi Bapak cari ke tempat yang dituju itu memang sudah nggak ada? Wah, nggak ada di mana-mana Pak. Jika dihitung, saat ini Nanda seharusnya menginjak usia 16 tahun. Tidak ada bayangan seperti apa wajah Nanda saat ini. Yang terekam hanyalah wajah Nanda dalam bingkai foto saat masih berusia 10 tahun. Namun Sandi dan istrinya yakin masih ada harapan bisa bertemu dengan buah hatinya suatu saat nanti. Bisa makan montok. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Kabar hilangnya Nanda Kurnia sejak 6 tahun lalu itu sampai di ibu kota Jakarta. Ada kabar Nanda berada di panti asuhan di Jakarta. Meski membawa angin segar, pihak keluarga akan mendalami kabar itu. Hal itu disampaikan pengurus RW dan aparat kewilayahan Desa Sinarjaya saat mendatangi rumah pasangan Sandi Kurniawan dan Ida. Mereka mendapat informasi keberadaan Nanda Kurnia yang hilang sejak 2017 lalu. Foto-foto yang diduga Nanda dilihat dan dicocokkan dengan pihak keluarga. Orang tua dan keluarga merasa ada sejumlah foto itu memiliki kecocokan fisik dengan Nanda. Namun pihak keluarga masih harus memastikan dengan melihat langsung sang Nanda. Kabar penemuan sosok yang diduga Nanda diterima dari grup WhatsApp RW. Meski bahagia, pihak keluarga masih ingin memastikan keberadaan Nanda yang berada di panti asuhan di Jakarta. 6 Juli gitu. Berarti informasinya awalnya dari grup juga dari handphone? Grup, iya dari handphone, dari grup ya. Tersebar ini iya Pak. Lalu memang ketahuan memang udah ada di Jakarta gitu Pak? Kita kalau udah gitu, nah ada yang nelpon lagi sama duka Pak Effendi gitu kalau nggak salah. Nih Pak saya siap membantu anak Bapak ada di Jakarta. Tapi ini kan udah mau katanya anaknya
nangis terus mau pulang ke Gunung Halut tapi lupa alamatnya gitu kan Pak. Nah kata saya teh nanti saya mau kirimin ini sebangsa kakak KTP udah saya kirim ke sana Pak. Ada surat pengantar dari RT RW, dari kepolisian, akte sudah ke sana sudah. Udah gimana gitu perasaan tuh udah enak banget ya perasaan kayak nggak pokoknya mah nggak bisa diungkapkan dengan rasa ini gimana gitu. Bersyukur banget kok bisa ketemu bisa ada gitu walaupun jauh juga